Assalamualaikum, selamat pagi siswa-siswi kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS. Kembali lagi di pelajaran matematika wajib bersama Ibu. Dan ini adalah video materi terakhir tentang transformasi geometri, yaitu dilatasi atau perkalian. Ini juga sama gampangnya dengan yang lain, jadi silakan kalian simak dan silakan kalian pelajari. Oke, yang pertama dilatasi adalah suatu transformasi geometri yang mengubah ukuran, yaitu memperbesar atau memperkecil dengan tidak mengubah bentuk suatu bangun. Jadi intinya kalau dilatasi itu karena perkalian, jadi dia nanti jadinya hanya diperbesar dan diperkecil. Oke, di sini ya konsepnya yang pertama, misal ada sebuah segitiga. Nah, di sini Ibu contohkan jika dia dilatasi terhadap titik 0,0 atau terhadap titik pusat. Jadi dari masing-masing titik sudut segitiga ini akan Ibu tarik garis ke titik pusat 0,0 dengan jarak. Titik pertama berjarak A, titik yang kedua berjarak B, titik yang ketiga berjarak C. Lalu ketika segitiga ini ingin dilatasi atau diperbesar dua kalinya atau dengan skala 2 kali, maka masing-masing jarak ini akan diperpanjang 2 kali terhadap titik asalnya. Jadi yang tadinya cuma A akan didilatasikan 2 kali, jaraknya menjadi 2A. Kemudian jarak B ini ketika akan didilatasi 2 kalinya, maka akan menjadi 2B. Lalu ketika ada titik C, kan ini jaraknya, titik yang ketiga kan jaraknya C, lalu didilatasikan 2 kali, maka akan menjadi 2C jaraknya. Nah, dari hasil pendilatasian ini, maka akan kita bentuk suatu segitiga. Nah, karena didilatasikan 2 kali, maka akhirnya segitiga ini menjadi lebih besar. Nah, ini yang disebut sebagai mengubah ukuran menjadi diperbesar atau memperbesar. Nah, kalau misalnya memperkecil gimana? Berarti kalau memperkecil berarti memendekkan jarak. Misal jaraknya hanya setengah A, setengah B, dan setengah C, maka hasilnya menjadi seperti ini dilatasinya. Nah, bangun segitiganya menjadi diperkecil. Oke, ini konsep dari dilatasi. Selanjutnya, ini yang pertama yang akan kita bahas adalah rumus yang terhadap titik pusat 0,0. Rumusnya adalah seperti ini. Misal ada titik X, Y didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan skala K, maka hasilnya adalah X aksen dan Y aksen. Nah, di mana X aksen dan Y aksen ini cara mencarinya adalah dengan matriks yang seperti ini. Cukup perkalian. Jadi nanti X aksen, Y aksen sama dengan K dikali X, Y. Contoh, titik A 2,4 akan didilatasikan oleh titik pusat dengan skala 3. Tentukan koordinat titik bayangan A. Jadi di sini bukan 0 ya, ini O. O ini artinya didilatasikan terhadap titik pusat. Oke, kita buat dulu pemetaannya menjadi seperti ini. Berarti 2 ini adalah X, 4 ini adalah Y, 3 ini adalah K. Yang kita cari X aksen dan Y aksennya dengan rumus ini. Oke, rumusnya kita plot, lalu kita input nilai X, Y, dan K-nya ke dalam rumus ini menjadi seperti ini. K-nya 3, X-nya 2, Y-nya 4. Oke, kalau udah kita kali 3 dikali 2, lalu 3 dikali 4 menjadi 6 dan 12. Kalau seperti ini sudah selesai, berarti X aksennya 6, Y aksennya 12. Maka bayangan dari titik A-nya adalah 6,12. Selesai. Jadi intinya titik X, Y ini tinggal kalian kalikan dengan skalanya saja. Itu kalau terhadap titik pusat. Oke, contoh yang kedua. Kalau misalnya bayangan yang akan didilatasikan. Nah, contoh. Bayangan yang terbentuk dari garis 2X dikurangi 3Y sama dengan 4 yang didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan skala negatif 1 adalah, pertama kita buat dulu pemetaannya. Oke, berarti di sini skalanya negatif 1. O di sini artinya dia didilatasikan terhadap titik pusat.
Oke, kalau untuk garis, caranya agak panjang dibandingkan yang titik. Yang pertama kita plot dulu rumus yang tadi sebelumnya, X aksen, Y aksen sama dengan K dikali X dan Y. Nah, kalau untuk garis, diingat ya, kalau untuk garis, kesimpulannya kita tuh mencari X sama dengan dan Y sama dengan. Jadi jangan kalian plot titik X dan titik Y-nya. Cukup kalian plot aja K-nya. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan K-nya negatif 1 dikali X dan Y. Kalau sudah negatif satunya kalian kalikan X lalu dikalikan dengan Y. Menjadi X aksen, Y aksen sama dengan negatif X dan negatif Y. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti X aksen sama dengan negatif X. Karena X-nya enggak negatif, berarti yang negatif ini kita pindah atau semua kita kalikan negatif 1. Menjadi X-nya positif, X aksennya menjadi negatif. Lalu yang ini kesamaan matriksnya lagi, berarti Y aksen sama dengan negatif Y. Karena Y-nya kita minta positif, berarti X-nya negatifnya kita kalikan atau kita pindah menjadi negatif Y aksen sama dengan Y. Nah, ini X positif udah kita dapat, Y positif udah kita dapat. Berarti tinggal kita input ke persamaan garisnya. 2X dikurangi 3Y sama dengan 4. X-nya kita ganti dengan negatif X aksen. Y-nya kita ganti dengan negatif Y aksen. Jadi seperti ini. Oke. 2 dikali negatif X aksen dikurangi 3 dikali negatif Y aksen. 2 dikali negatif X aksen menjadi negatif 2X aksen. Negatif menjadi positif. 3 dikali Y aksen, 3Y aksen sama dengan 4. Kalau kalian perhatikan ini sudah tidak ada yang bisa dihitung ya kan? Berarti tinggal kita hilangkan saja aksennya karena sudah selesai menjadi negatif 2X ditambah 3Y sama dengan 4. Kalau udah, maka bayangan dari garis ini adalah negatif 2X tambah 3Y sama dengan 4. Oke, berikutnya. Di sini ada rumus tentang dilatasi, tapi titik pusatnya bukan 0,0. Nah, titik pusatnya bergeser sedikit menjadi A dan B. Rumusnya hampir mirip, hanya bedanya di sini titik pusatnya bukan O lagi, tapi A, B. Rumusnya menjadi seperti ini. Masing-masing dari X aksen dan Y aksennya dikurangi A dan dikurangi B, dan X, Y-nya juga sama, dikurangi A dan dikurangi B. Jadi bedanya cuma di sini doang. X-nya dikurangi A, Y-nya dikurangi B. Oke? Contoh, titik A 2,4 akan didilatasikan terhadap titik pusat 5, negatif 1 dengan skala 3. Tentukan koordinat titik bayangan A. Nah, yang pertama kita buat dulu pemetaannya. Titik A 2,4 didilatasikan terhadap pusat 5, negatif 1 dengan skala 3 menghasilkan bayangan X aksen dan Y aksen. Oke, pertama kita input dulu rumusnya. Karena didilatasikan terhadap titik pusat A, B, berarti rumusnya yang ini. Dari pemetaan ini, berarti kita bisa tahu kalau misalnya X-nya 2, Y-nya 4, A-nya 5, B-nya negatif 1, dan K-nya adalah 3. Jadi X aksen dikurangi A-nya 5, B-nya kan negatif 1, berarti negatif dinegatifin jadi positif 1. K-nya 3, X-nya 2, dikurangi A-nya 5, Y-nya 4. Dikurangi B-nya negatif 1. Negatif ketemu negatif jadi positif. Oke, kalau sudah yang pertama kita hitung dulu ini. Yang sebelah kiri tetap jadi X aksen dikurangi 5, Y aksen tambah 1 sama dengan 3. Ini kita hitung dulu. 2 dikurangi 5 negatif 3. 4 ditambah 1, 5. Nah, kalau sudah ini kita hitung lagi nih sebelah kanan dengan cara dikalikan. Berarti 3 dikali negatif 3. 3 dikali 5 menjadi X aksen dikurangi 5, Y aksen tambah 1 sama dengan 3 kali negatif 3, negatif 9, 3 kali 5, 15. Nah, kalau sudah kita kesamaan matriks lagi. X aksen dikurangi 5 sama dengan negatif 9.
Berarti X aksennya, negatif 5-nya kita pindah. Jadi X aksen sama dengan negatif 9, yang tadinya min jadi plus 5. Negatif 9 tambah 5, negatif 4. Berarti X aksennya adalah negatif 4. Lalu yang Y aksen kita cari dari sini. Y aksen tambah 1 sama dengan 15. Nah, karena kita mau dapetin Y aksen, plus satunya pindah nih. Jadi Y aksen sama dengan 15, yang tadinya plus pindah jadi negatif. Berarti 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Maka titik Y aksennya adalah 14. Jadi bayangan A adalah negatif 4,14. Lanjut, yang terakhir. Bayangan yang terbentuk dari garis 2X dikurangi 3Y sama dengan 4 yang didilatasi terhadap titik pusat 1,2 dengan skala negatif 1. Nah, ini dilatasi garis lagi nih, cuma titik pusatnya 1,2. Oke, kita buat pemetaannya dulu. Jadi ada garis 2X dikurangi 3Y sama dengan 4 didilatasikan terhadap pusat 1,2 dengan skala negatif 1. Bayangannya berapa sih? Gitu kan? Oke, kita tulis dulu rumusnya. Nah, ingat kalau yang namanya garis kita itu mencari X sama dengan dan Y sama dengan. Jadi jangan sekali-kali kamu masukkan nilai X dan jangan sekali-kali kamu masukkan nilai Y. Terus yang kamu masukkan apa? Yang kamu masukkan cuma nilai K dan nilai AB saja. Oke? X aksen dikurangi A-nya 1, B-nya 2. Sama dengan K-nya negatif 1. X-nya jangan dimasukin, A-nya 1. Y-nya juga jangan, dikurangi B-nya 2. Oke, kalau sudah, ini kan nggak bisa dihitung nih. Ini juga nggak bisa dihitung. Nah, tapi negatif 1 bisa kita hitung dengan yang di sini, matriks ini. Maka negatif 1 dikali X dikurangi 1, dan negatif 1 dikali Y dikurangi 2. Jadi seperti ini. Min 1 kali X, min X. Min 1 kali min 1, plus 1. Min 1 kali Y, negatif Y. Negatif 1 dikali negatif 2, positif 2. Oke, kita kesamaan matriks lagi karena kita mau nyari nilai X dan mau cari nilai Y. Berarti kita kesamaan yang atas dulu. X aksen dikurangi 1 sama dengan negatif X ditambah 1. Ingat, kita mau cari X, berarti satunya kita pindahin. Maka X aksen dikurangi 1 plus jadi min 1 sama dengan negatif X. Ini kita hitung, jadi X aksen dikurangi 2 sama dengan negatif X. Karena kita butuh X-nya positif, negatifnya kita pindahkan ke sini atau kita kalikan negatif 1 semua, menjadi negatif X aksen ditambah 2 sama dengan X. X aksen kali negatif, negatif 2 kali negatif jadi plus. Oke? Dan yang terakhir, Y aksen dikurangi 2 sama dengan negatif Y tambah 2. Karena kita mau cari nilai Y, plus 2-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, jadi Y aksen dikurangi 2 lagi, sama dengan negatif Y. Negatif 2 dikurangi 2 menjadi Y aksen dikurangi 4 sama dengan negatif Y. Karena kita butuh Y positif, berarti negatifnya kita pindahkan ke sebelah. Yang tadinya Y aksen jadi negatif, yang tadinya negatif 4 jadi positif 4. Oke. X positifnya udah ketemu, Y-nya juga udah ketemu, berarti tinggal kita input ke persamaan garisnya. 2X dikurangi 3Y sama dengan 4. X-nya, X kita ganti dengan ini. Negatif X aksen ditambah 2. Y-nya kita ganti dengan ini. Negatif Y aksen ditambah 4. Oke, kalau sudah kita kalikan pelangi masing-masing, berarti 2 dikali negatif X aksen, terus 2 dikali plus 2. 2 dikali negatif X aksen, negatif 2X aksen, ditambah 2 dikali 2, 4. Lalu negatif 3 dikali negatif Y aksen, negatif dikali negatif positif, jadi 3Y aksen. Negatif dikali positif, negatif. Jadi tinggal 3 dikali 4, 12. Sama dengan 4 sebelah sininya tetap. Oke, kalau sudah kita cek mana yang bisa kita hitung. Nah, yang bisa kita hitung adalah 4 dikurangi 12. Kita pindahkan ke sebelah kanan.
menjadi negatif 2x aksen ditambah 3y aksen sama dengan 4. Plus 4 pindah jadi negatif 4. Negatif 12 pindah jadi positif 12. Nah, kalau sudah, yang sebelah kanan kita hitung menjadi negatif 2x aksen tambah 3y aksen sama dengan 4 dikurangi 4, 0. 0 tambah 12 ya 12. Setelah kita cek, nggak ada lagi nih yang bisa dihitung. Berarti aksennya kita hilangkan menjadi negatif 2x ditambah 3y sama dengan 12. Maka bayangan yang didapat adalah negatif 2x ditambah 3y sama dengan 12. Oke, berakhirlah sudah materi transformasi geometri tentang dilatasi. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti, dan jika tidak bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya dari video ini Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video Ibu berguna buat kalian ya. Selamat belajar.